Tes 1, 2, dan 3. Video berikut merupakan recorded lecture atau rekaman perkuliahan untuk kelas statistika di program studi Sistem Informasi. Video ini tidak termasuk dalam video pembelajaran berseri yang dihasilkan oleh channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini saya menggunakan channel Indonesia Belajar sebagai media untuk mendistribusikan video ini ke mahasiswa didik di kelas saya. Ini dilakukan sebagai respon terhadap pengurangan aktivitas belajar mengajar secara fisik di lingkungan kampus. Semoga recorded lecture ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggantikan sesi perkuliahan konvensional. Untuk sesi perkuliahan kita kali ini, topik bahasannya adalah normal approximation to binomial distribution. Di sini saya coba switching dulu ke presentation mode. Dalam sesi perkuliahan kali ini, kita akan menerapkan pemahaman yang sudah kita pelajari sebelumnya terkait normal distribution untuk kita terapkan ke dalam binomial distribution. Kita langsung mulai ya sesi perkuliahannya. Approximating a binomial distribution. If n multiplied by p is greater than or equal to 5, and n multiplied by q is greater than or equal to 5, then the binomial random variable x is approximately normal distributed. Nah, di sini disebutkan bahwa suatu binomial distribution itu bentuknya akan mendekati normal distribution bila memenuhi kedua syarat berikut. Yang pertama adalah ketika nilai n dikali p-nya itu lebih besar sama dengan 5, dan syarat yang kedua adalah ketika nilai n dikali q-nya itu akan lebih besar sama dengan 5. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kedua syarat ini harus dipenuhi. Kembali mengingat ke topik pembahasan yang pernah kita pelajari sebelumnya, n, p, dan q ini memang sangat identik sekali dengan konteks binomial distribution. Di mana ya, di sini kita akan coba lihat ya poin kedua, where n is the number of independent trials, ya jadi n itu jumlah percobaan atau jumlah trialnya, p is the probability of success in a single trial, jadi p ini merupakan probability keberhasilan dari satu percobaan atau dari satu trial, and q is the probability of failure in a single trial. Dan Q ini kebalikannya ya, ini merupakan probability untuk mendapatkan kegagalan dari satu kali percobaan. Hal berikutnya kita kembali lagi ke atas ya. Dalam suatu binomial distribution, ketika dua persyaratan ini terpenuhi, maka distribusi tersebut bisa dibilang mendekati normal distribution. Dan ketika distribusi ini mendekati normal distribution, maka kita bisa menerapkan kedua formula berikut ini. Nilai min atau nilai mu-nya itu bisa kita cari dengan cara mengalihkan n dengan p. Lalu nilai standard deviation atau sigma-nya itu bisa kita peroleh dengan cara mengalihkan n, p, dan q-nya, lalu kita akar kuadratkan. Nah, bagaimana guys? Harapannya mulai sedikit bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke topik bahasan berikutnya. Dalam kasus ini kita akan dihadapkan pada sebuah kasus yang nantinya akan kita visualisasikan. Dan harapannya akan memperjelas pemahaman kita terkait kedua persyaratan yang sebelumnya kita pelajari tadi. To see why a normal approximation is valid, look at the binomial distributions. Nah, di sini kita dihadapkan pada 4 binomial distribution dengan kondisi nilai P dan Q-nya sama ya. Nah, di sini nilai P-nya adalah 0,25 dan kita tahu ya, yang namanya nilai Q itu bisa kita peroleh dengan cara 1 diselisihkan dengan nilai P-nya. Dalam hal ini adalah 1 diselisihkan dengan 0,25, maka nilai Q-nya adalah 0,75. Nilai probability suksesnya adalah 0,25, dan nilai probability failure-nya adalah 0,75. Nah, di sini saya juga kembali mengingatkan nih, bagi kalian yang memang masih sangat awam dengan konsep binomial distribution, ada baiknya kalian menyimak terlebih dahulu beberapa materi pembelajaran sebelumnya terkait statistika dan probabilitas. Materi terkait dua topik tersebut juga sudah kami sediakan di channel Indonesia Belajar yang juga terbagi dalam 2 playlist. Jadi kalian bisa mempelajarinya terlebih dahulu melalui kedua playlist tersebut. Nah, ini tadi terkait dengan nilai P dan nilai Q-nya. Lalu di sini kita dihadapkan pada 4 buah binomial distribution. Nilai P dan Q-nya sama tetapi nilai N yang berbeda-beda. Nilai N yang pertama adalah 4, nilai N yang kedua adalah 10, nilai N yang ketiga adalah 25, dan nilai N yang keempat adalah 50. Kita coba scroll down di sini, ya. Dan ini merupakan hasil visualisasi dari keempat binomial distribution yang tadi saya sebutkan.
Yang ada di sini ya, kalau kita lihat, nilai N-nya adalah 4, lalu nilai perkalian N dan P-nya adalah 1, dan perkalian nilai N dan Q-nya adalah 3. Bentuknya lebih kurang seperti ini. Lalu yang kedua, ya, ini nilai N-nya 10, lalu hasil perkalian N dan P-nya adalah 2,5, sedangkan perkalian N dan Q-nya adalah 7,5. Bentuknya lebih kurang seperti ini. Dan yang ada di sini, ya, nilai N-nya adalah 25, lalu hasil perkalian N dan P-nya adalah 6,25, sedangkan perkalian N dan Q-nya adalah 18,75. Dan ini merupakan hasil plottingnya, dan bisa kita lihat di sini ya, bentuknya sudah berupa normal distribution. Lalu ini merupakan distribusi yang keempat ya, nilai N-nya adalah 50, lalu nilai perkalian antara N dan P-nya adalah 12,5, sedangkan hasil perkalian N dan Q-nya adalah 37,5. Dan bisa kita lihat di sini ya, bentuk distribusinya sudah normal juga. Nah, poin yang ini cukup menarik nih. Notice as N increases, the shape of the binomial distributions becomes more similar to a normal distribution. Nah, di sini disebutkan seiring dengan meningkatnya nilai N, maka bentuk dari binomial distribution ini akan makin menyerupai normal distribution. Oleh karenanya di sini kalau kita meninjau kembali ya persyaratan dari approximation untuk normal distribution pada binomial distribution adalah nilai N dikali P dan juga nilai N dikali Q-nya harus lebih besar sama dengan 5. Dan bisa kita lihat di sini ya pada kedua distribusi yang di atas. Di sini nilai NP-nya 1, nilai NQ-nya 3. Di mana keduanya sama-sama di bawah 5. Lalu yang ini nilai NP-nya adalah 2,5 dan NQ-nya adalah 7,5. NQ-nya memang sudah di atas 5, tetapi NP-nya masih di bawah 5. Dan bentuknya belum normal distribution. Nah, dibandingkan dengan yang kedua distribusi di bawah ini. Di sini NP-nya adalah 6,25, NQ-nya adalah 18,75. Di mana keduanya sudah lebih besar sama dengan 5. Dan bisa kita lihat di sini ya, bentuknya sudah normal distribution. Demikian juga dengan plotting yang keempat ya. Kita lihat di sini NP-nya adalah 12,5 dan NQ-nya adalah 37,5. Keduanya juga sudah sama-sama lebih besar sama dengan 5. Dan bisa nampak juga di sini, bentuk distribusinya sudah normal distribution. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini kita dihadapkan pada suatu studi kasus ya. 2 binomial experiments are listed. Determine whether you can use a normal distribution to approximate the distribution of X, the number of people who reply yes. If you can, find the mean and standard deviation. If you cannot, explain why. Di sini kita akan dihadapkan pada 2 buah binomial eksperimen. Nah, di sini kita akan coba tentukan ya, apakah distribusi yang dihasilkan itu bisa kita aproksimasikan sebagai normal distribution atau bukan. Dan kebetulan kedua eksperimen ini merupakan binomial eksperimen, ya artinya hanya akan ada 2 kemungkinan nilai. Kita akan coba lihat dari eksperimen pertama ya, atau Q1. In a survey of 8 to 18-year-old heavily social media users in the United States, 47% said they get fair or poor grades. Ya, dalam hal ini adalah C or below. Nah, di sini dilakukan survei terhadap pengguna sosial media yang sangat intens dengan rentang usia antara 8 sampai 18 tahun. Dan survei ini dilakukan di United States. Dari hasil survei ini didapati bahwa 47% respondennya memiliki nilai akademik C ke bawah, yaitu dari C, D, atau E. Lalu berikutnya, you randomly select 45 8 to 18 years old heavily social media users in the United States and ask them whether they get fair or poor grades. Lalu berikutnya kita memilih secara acak ya, sebanyak 45 orang dengan rentang usia 8-18 tahun yang juga pengguna sosial media akut. Dan pemilihan acak ini juga dilakukan di United States, di mana kita akan menanyai mereka ya, apakah mereka juga memperoleh nilai C ke bawah. Nah, ini adalah kasus yang pertama. Kita langsung coba lihat dulu ya solusi untuk kasus yang pertama. Kita next slide dulu. Nah, di sini kita coba cermati, N-nya di sini berarti 45, karena kita memilih secara acak sejumlah 45 responden. Lalu nilai P-nya di sini adalah 0,47 ya, karena 47%. Dalam hal ini 47% populasinya
memiliki nilai C ke bawah. Lalu berikutnya Q-nya adalah 0,53 ya. Nah, 0,53 ini diperoleh dari 1 diselisihkan dengan 0,47. Lalu selanjutnya kita akan coba hitung ya hasil perkalian NP dan juga NQ-nya. Untuk NP berarti N-nya 45, P-nya adalah 0,47, hasil perkaliannya adalah 21,15. Sedangkan NQ-nya berarti 45 dikalikan dengan 0,53, hasilnya adalah 23,85. Nah, di sini ya, because NP and NQ are greater than 5, we can use a normal distribution with mean and standard deviation to approximate the distribution of X. Di sini disebutkan bahwa karena nilai NP dan NQ-nya itu di atas 5, maka kita bisa aproksimasikan distribusi dari binomial distribution ini sebagai normal distribution. Atau dengan kata lain, di sini kita bisa menggunakan kedua formula ini, ya. Di mana nilai mu-nya bisa kita hitung dengan cara N dikali P, ya. Dan nilainya adalah 21,15. Lalu nilai sigma-nya atau nilai standard deviation-nya bisa kita peroleh dengan cara mengakar kuadratkan N dikali P dikali Q. Nah, dalam hal ini berarti akar kuadrat dari 45 dikali 0,47 dikali 0,53. Dan hasilnya adalah 3,35. Nah, bagaimana guys dengan studi kasus yang pertama? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan kembali lagi ke slide sebelumnya, dan kita akan coba lihat studi kasus yang kedua. Kita scroll down di sini. Nah, studi kasus yang kedua ini menyerupai dengan studi kasus yang pertama, tetapi tidak sama persis. Kita coba lihat ya di sini. In a survey of 8 to 18-year-old light social media users in the United States, 23% said they get fair or poor grade, C or below. Di sini dilakukan survei terhadap light social media users ya, atau pengguna sosial media yang tidak berat ya, atau yang ringan. Dan rentang usianya juga sama, yaitu 8-18 tahun. Dan responden ini juga berasal dari United States. Di sini ditemui bahwa 23% dari responden kita ini menyatakan bahwa mereka memperoleh nilai C ke bawah. Lalu berikutnya kita akan simak poin yang kedua. You randomly select 28 to 18 years old light social media users in the United States and ask them whether they get fair or poor grades. Di sini kita akan pilih secara acak ya, sejumlah 20 orang yang rentang usianya 8-18 tahun yang juga pengguna sosial media light atau pengguna sosial media yang ringan yang juga berada di United States, dan kita akan tanyakan ke mereka ya apakah nilai mereka juga C ke bawah. Berikutnya kita akan coba analisis lebih lanjut mengenai studi kasus kedua ini. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Kita scroll down di sini ya. Nah, untuk kasus ini berarti nilai N-nya adalah 20, nilai P-nya adalah 0,23, dan nilai Q-nya adalah 0,77. Nah, kembali saya ingatkan di sini ya, nilai Q itu bisa kita peroleh dengan cara menselisihkan 1 dengan nilai P ini. 1 diselisihkan dengan 0,23 adalah 0,77. Selanjutnya kita akan coba hitung ya nilai N dikali P dan juga nilai N dikali Q-nya. Nilai N dikali P-nya adalah 20 dikali 0,23, hasilnya adalah 4,6. Sedangkan N dikali Q-nya adalah 20 dikali 0,77, hasilnya adalah 15,4. Nah, kalau kita lihat di poin yang kedua ini ya, because NP less than 5, we cannot use a normal distribution to approximate the distribution of X. Karena nilai NP-nya ini di bawah 5, maka kita tidak bisa menggunakan normal distribution approximation. Atau dengan kata lain, kita tidak bisa mencari mu dan sigma-nya dengan cara seperti ini. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke materi berikutnya. Pada slide ini kita akan mengenal suatu istilah atau terminologi, yaitu continuity correction. A binomial distribution is discrete and can be represented by a probability histogram. Yang namanya binomial distribution ini kan termasuk discrete probability distribution. Dan ini bisa digambarkan dengan memanfaatkan histogram semacam ini. Lalu poin kedua ya, remember that each bar has a width of 1 unit and X is the midpoint of the interval. Nah, kalau kita berbicara mengenai histogram, maka setiap barnya ini kan punya width ya, atau punya lebar. Dan ukuran lebarnya adalah 1 unit. Lalu nilai X-nya ini
itu ditempatkan pada midpoint-nya atau nilai tengah dari bar ini. Lalu pada poin berikutnya, when you use continuous normal distribution to approximate a binomial probability, you need to move 0.5 unit to the left and right of the midpoint to include all possible x value in the interval. Nah, di sini karena kita dihadapkan pada kebutuhan untuk mengaplikasikan pemahaman kita terkait normal distribution, di mana untuk kasus kita, untuk normal distribution-nya adalah continuous distribution, maka kita harus melakukan sedikit adjustment ya atau penyesuaian dari plotting yang tadinya berbentuk histogram ini menjadi continuous distribution. Ya, kita coba scroll down dulu di sini. Ya, dari yang tadinya histogram berupa bar, kita akan coba konversikan menjadi bentuk yang continuous semacam ini. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika bentuknya continuous, ya, kita sudah tidak lagi mendapatkan bar semacam ini. Oke. Padahal di sini yang kita ketahui adalah nilai X-nya, ya, nilai X ini kan berupa C ya. Dan C-nya ini merupakan nilai midpoint. Dan kalau kita mau mencari probability untuk nilai C ini, ya, atau nilai midpoint ini kan sebenarnya kita mau mencari luas area under the curve, di mana luas areanya adalah bar ini. Oleh karenanya di sini kita tidak bisa mentah-mentah mengadopsi nilai C ini, ya. Yang perlu kita lakukan adalah nilai C-nya ini perlu kita geser ke kiri sebesar 0,5 dan kita geser ke kanan sebesar 0,5 sehingga kita memperoleh area. Nah, modal penyesuaian seperti ini yang dikenal dengan istilah continuity correction. When you do this, you are making a continuity correction. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya terkait dengan continuity correction ini. Pada intinya adalah continuity correction ini akan membantu kita untuk mengkonversikan atau mentranslasikan plotting dari binomial probability yang seharusnya dalam bentuk histogram semacam ini agar bisa ditarik ke bentuk yang sifatnya continuous normal distribution semacam ini. Di mana penyesuaian yang perlu kita lakukan adalah nilai yang awalnya merupakan midpoint, ini kita perlu translasikan ya menjadi suatu range, di mana range-nya adalah minus 0,5 dari midpoint-nya dan plus 0,5 dari midpoint tersebut. Nah, bagaimana guys? Harapannya mulai bisa dipahami ya. Kita akan coba perdalam pemahaman ini dengan studi kasus. Pada slide ini kita dihadapkan pada 3 studi kasus yang berbeda. Use a continuity correction to convert each binomial probability to a normal distribution probability. Di sini kita dihadapkan pada 3 binomial probability distribution yang perlu kita konversikan menjadi normal distribution probability. Yang pertama di sini the probability of getting between 270 and 310 successes inclusive. Nah, inclusive ini artinya adalah nilai 270 dan nilai 310-nya ini disertakan. Hal berikutnya untuk kasus yang kedua, the probability of getting at least 158 successes, ya. Nah, di sini kata kuncinya adalah at least, artinya nilai 158-nya juga disertakan. Selanjutnya untuk kasus yang ketiga, the probability of getting fewer than 63 successes. Nah, di sini kata kuncinya adalah fewer than 63 atau lebih kecil dari 63. Dengan kata lain, nilai 63-nya ini tidak disertakan. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya konteks dari studi kasus ini. Kita akan coba lihat solusinya. Untuk studi kasus yang pertama, the discrete midpoint values are 270, 271, terus sampai dengan 310. Ya, artinya range nilainya itu mulai dari 270 sampai 310, ya. Di mana 270 dan 310-nya itu inklusif atau disertakan. Nah, di sini the corresponding interval for the continuous normal distribution is, ya, kalau kita mau translasikan ini menjadi bentuk continuous normal distribution, berarti nilai yang paling kirinya harus kita geser sebesar 0,5 ke kiri, ya. Atau dengan kata lain, 270-nya ini perlu kita konversikan menjadi 269,5. Lalu untuk batas yang di sebelah kanan, ya, 310, kita perlu geser 0,5 poin ke sisi sebelah kanan. Atau dengan kata lain, batas kanannya adalah 310,5. Sehingga normal distribution probability-nya bisa disimbolkan seperti ini. Probability dari X antara 269,5 sampai dengan 310,5. Dan ini konteksnya adalah konteks normal distribution. Bagaimana guys? Untuk kasus yang pertama, harapannya bisa dipahami ya.
Kita akan coba lihat kasus yang kedua. Nah, untuk kasus yang kedua, the discrete midpoint values are 158, 159, 160, dan seterusnya. Ya, artinya nilainya tuh mulai dari 158. Nah, di sini nilai 158-nya juga disertakan. Atau dengan kata lain ya, the corresponding interval for the continuous normal distribution is x greater than. Nah, karena 158 yang disertakan, maka kita perlu geser ke kiri sebesar 0,5 dari 158 ini. Sehingga nilainya adalah 157,5. And the normal distribution probability is P ya, greater than 157.5. Dan ini bisa kita notasikan sebagai probability dari X lebih besar dari 157,5. Bagaimana guys? Bisa dipahami harapannya? Kita akan coba lihat yang studi kasus ketiga. The discrete midpoint values are 60, 61, 62. Ya, dan nilainya itu nanti makin ke kiri makin kecil. Di mana nilai terkecil yang disertakan adalah 62. Ya, karena kan kalau kita lihat dari kasus soalnya ya. Kita back dulu. Nah, ini dia. Fewer than 63. Ya, artinya 63-nya nggak disertakan, tetapi 62-nya harus disertakan. Makanya di sini ya, kalau kita lihat, mulainya dari 62. Ya, 62, 61, 60, dan seterusnya. Ke nilai-nilai yang lebih kecil. Pada poin kedua, di sini disebutkan, the corresponding interval for the continuous normal distribution is x less than. Nah, karena kita mau menyertakan 62, maka kita perlu geser ke kanan sebesar 0,5. Sehingga x-nya less than 62.5 atau lebih kecil dari 62,5. And the normal distribution probability is, nah normal distribution probability-nya bisa kita formulasikan sebagai nilai probability dari x lebih kecil dari 62,5. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini kita dihadapkan pada suatu guidelines atau panduan untuk menerapkan normal distribution approximation pada suatu binomial probabilities. Nah, di sini tahapan yang pertama adalah melakukan verifikasi. Verify that a binomial distribution. Ya, kita harus verifikasi bahwa distribusinya adalah distribusi binomial, di mana kita bisa spesifikasikan nilai N, P, dan Q-nya ini. N itu merupakan jumlah trial, P itu merupakan probability untuk sukses dalam satu kali trial, dan Q merupakan probability untuk failure dalam satu kali trial. Lalu pada poin kedua, determine whether you can use a normal distribution to approximate X, the binomial variable. Nah, di sini kita akan coba lakukan pengujian ya, apakah distribusinya bisa kita bawa ke dalam normal distribution. Pengecekannya cukup mudah, di sini kita tinggal lihat saja ya, apakah nilai N dikali P-nya lebih besar sama dengan 5, dan juga nilai N dikali Q-nya lebih besar sama dengan 5. Kalau kedua syarat ini terpenuhi, maka distribusinya bisa kita bawa ke normal distribution. Kita scroll down dulu ya, dan kita akan coba lanjut ke poin yang ketiga. Nah, pada poin ketiga ini, kita akan coba cari nilai mean dan nilai standard deviation-nya. Atau kita coba cari nilai mu dan nilai sigma-nya. Nilai mu dan nilai sigma ini bisa kita peroleh dengan menerapkan formula berikut ini. Yang perlu diingat di sini adalah kedua formula ini baru bisa diterapkan bila mana binomial probability distribution yang kita miliki bisa kita aproksimasikan ke dalam normal distribution. Lalu selanjutnya pada poin yang keempat ya, apply the appropriate continuity correction. Shade the corresponding area under the normal curve. Poin keempat ini mengingatkan kita untuk menerapkan continuity correction. Karena seperti kita pelajari pada slide sebelumnya, bahwa binomial probability distribution ini merupakan discrete probability distribution, dan plottingnya itu menggunakan histogram. Dan distribusi ini mau kita tarik ke dalam bentuk continuous normal distribution. Oleh karenanya kita perlu melakukan penyesuaian, dan penyesuaian yang perlu kita lakukan itu berupa continuity correction. Hal berikutnya pada poin yang kelima, setelah continuity correction yang kita terapkan pada X, maka selanjutnya kita bisa mencari nilai Z-score-nya. Nah, formula untuk mencari Z-score-nya masih sama ya. Z sama dengan X diselisihkan dengan nilai mu, lalu dibagi dengan nilai sigma-nya. Nah, setelah nilai Z-score-nya ketemu, kita bisa memanfaatkan nilai Z-score tersebut untuk mencari nilai area under the curve-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan standar normal table ataupun SciPy. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya.
Oke, di sini kita dihadapkan pada studi kasus yang serupa ya dengan yang sebelumnya, tetapi kita akan coba gali dengan lebih dalam. In a survey of 8 to 18 years old heavy social media users in the United States, 47% said they get fair or poor grades C or below. Atau dengan kata lain, berdasarkan hasil survei dengan responden dalam rentang usia 8-18 tahun, yang juga pengguna sosial media berat ya, atau akut, di Amerika atau di United States, ditemukan bahwa 48% menyatakan bahwa mereka memperoleh nilai yang buruk ya, fair or poor grades, atau dengan kata lain nilainya C ke bawah. You randomly select 45 8 to 18 years old heavy social media user in the United States and ask them whether they get fair or poor grades. Selanjutnya kita memilih secara acak ya, sejumlah 45 orang yang rentang usianya juga sama ya, 8-18 tahun, yang juga pengguna sosial media berat. Survei ini juga dilakukan di United States, dan kita akan bertanya ke mereka ya, apakah nilai yang mereka peroleh itu termasuk dalam kategori fair or poor grades. Atau dengan kata lain, apakah mereka memperoleh nilai C ke bawah. Lalu poin pertanyaannya, what is the probability that fewer than 20 of them respond yes? Nah di sini ya, berapa sih probability untuk mendapati kurang dari 20 dari 45 orang yang kita pilih secara acak tadi menjawab yes. Atau menjawab ya, mereka memiliki nilai di bawah C. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya pertanyaan dari studi kasus ini. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana solusinya. Di sini pada tahapan awal yang jelas kita akan coba identifikasi dulu ya apakah ini merupakan binomial eksperimen atau bukan. Dan di sini cukup jelas ya ini merupakan binomial eksperimen karena si responden tadi akan menjawab ya atau tidak. Lalu berikutnya kita akan coba cari tahu nilai N-nya atau nilai trialnya. Karena jumlah responden yang dipilih secara acak ada 45, maka N-nya adalah 45. Hal berikutnya dari populasi ya, kita tahu bahwa nilai probability dari mereka untuk mendapatkan nilai C ke bawah adalah 0,47. Lalu berdasarkan nilai P ini kita bisa hitung nilai Q-nya yaitu 0,53. Selanjutnya di sini kita akan hitung ya nilai perkalian N dengan P-nya dan juga nilai perkalian N dengan Q-nya. N dengan P berarti 45 dikali 0,47 dan kita mendapatkan nilai 21,15. Lalu N dikali Q berarti 45 dikali 0,53 dan kita memperoleh nilai 23,85. Nah, kalau kita lihat di sini keduanya memiliki nilai lebih besar sama dengan 5. Artinya bentuk distribusinya akan mendekati normal distribution. Seperti dijelaskan pada poin berikutnya, because NP and NQ are greater than 5, we can use a normal distribution with mean and standard deviation to approximate the distribution of X. Nah, karena bentuknya mendekati normal distribution, maka kita bisa menerapkan kedua formula ini. Mu bisa kita cari dengan cara mengalihkan N dengan P, ya. Dan kita memperoleh nilai 21,15. Lalu nilai sigma-nya bisa kita peroleh dengan melakukan akar kuadrat dari hasil perkalian antara N, P, dan Q-nya. Dan dari hasil kalkulasi kita memperoleh nilai 3,35. Lalu kita scroll down dulu di sini. Nah, value of interest kita adalah fewer than 20 atau lebih kecil dari 20. Tetapi perlu diingat di sini ya, remember to apply the continuity correction for the value X. In the binomial distribution, the possible midpoint values for fewer than 20 are, ya, nilainya lebih kurang seperti ini, ya. Artinya 20-nya nggak disertakan, tetapi 19-nya disertakan. 19, 18, 17, dan seterusnya, ya, yang lebih kecil dari 20 ini. Nah, berikutnya kita perlu menerapkan yang namanya continuity correction. Artinya nilai 19 ini kan perbatasannya ya, dan kita akan coba geser ke kanan, sehingga batasannya menjadi 19,5. To use a normal distribution, add 0.5 to the right-hand boundary 19 to get X equal to 19.5. Selanjutnya kita bisa gambarkan distribusinya, yang lebih kurang seperti ini. The figure below shows a normal curve with mu 21.15, sigma 3.35, and the shaded area to the left of 19.5. Kita coba scroll down dulu di sini ya. Nah, di sini nampak ya, ini merupakan normal distribution, lalu nilai tengahnya atau mu-nya adalah 21,15, lalu berikutnya ya, ini nilai point of interest kita, yaitu 19.5.
Dan area of interest kita adalah yang berada di sebelah kiri 19.5. Dan ini merupakan area yang diarsir. Nah, objektif berikutnya adalah kita mau mencoba mencari tahu nih luas area under the curve yang diarsir ini. Nah, tapi sebelumnya, pertama-tama kita harus cari tahu dulu z-score-nya. The z-score that correspond to x 19.5 is, ya, kita tinggal masukkan saja ke dalam formula. Z sama dengan x diselisihkan dengan mu dibagi dengan sigma, dan berdasarkan hasil kalkulasi kita memperoleh nilai negatif 0,49. Dan di sini tidak mengherankan ya nilai z-score-nya itu negatif, karena posisi dari point of interest kita ini itu berada di sebelah kiri dari mu. Selanjutnya, setelah nilai z-score ini kita temukan, kita akan gunakan standard normal table untuk mencari nilai probability-nya. Dan di sini kita mendapatkan nilai 0,3121. Berikutnya, kita akan coba lakukan kalkulasi yang sama, tetapi kali ini kita akan memanfaatkan Python. Nah, ini dia skripnya, kami sudah siapkan skripnya. Pertama-tama di sini kita akan import dulu dua modul yang akan kita gunakan. Dalam hal ini modul pertama yang akan kita import adalah from SciPy import stats. Lalu modul kedua yang akan kita import adalah math. Ya, makanya di sini kita panggil import math. Selanjutnya nilai n, p, dan q-nya akan kita masukkan ke dalam variabel ya. N-nya 45, p-nya 0,47, dan q-nya adalah 0,53. Lalu pada tahapan berikutnya kita akan kalikan ya nilai NP dan NQ-nya. Kita kalikan di sini lalu kita cetak ke layar. Nah, kenapa perlu kita cetak ke layar? Karena kita perlu cari tahu dulu dan perlu kita pastikan bahwa hasil perkalian baik NP maupun NQ-nya itu harus lebih besar sama dengan 5. Dan kalau kita lihat di sini ya, nilai perkaliannya adalah lebih besar sama dengan 5. Artinya kita bisa lanjut untuk mencari nilai mu dan sigma-nya. Nah, mu ini diperoleh dengan cara N dikali P, ya, atau NP. Lalu sigmanya bisa kita peroleh dengan cara akar kuadrat atau math.sqrt dari hasil perkalian N, P, dan Q-nya. Nah, selanjutnya kita tinggal tetapkan nilai X-nya nih. Nah, nilai X ini kita peroleh dari soal, hanya saja perlu kita sesuaikan dengan menggunakan continuity correction. Dan di sini nilai X-nya adalah 19,5. Berikutnya, kita akan gunakan nilai X, mu, dan sigma ini untuk mencari nilai z-score-nya. Setelah nilai z-score-nya ditemukan, kita akan manfaatkan nilai z-score ini untuk mencari nilai area under the curve-nya. Nah, untuk kasus ini saya menggunakan variabel P besar ya, karena P kecilnya kan sudah kita gunakan di sini. Makanya di sini saya gunakan variabel P besar. Nilai P besar ini digunakan untuk menampung nilai area under the curve-nya. Nah, di sini kita cetak ke layar dan nilainya adalah 0,311 sekian. Dan nilai ini sangat mendekati dengan nilai yang kita temukan dengan menggunakan standar normal table. Lalu berikutnya kita scroll down. Kalau mau ya, kita juga bisa melakukan plotting untuk melihat standar normal distribution-nya. Nah, ini merupakan standar normal distribution ya. Bisa kita lihat di sini x-aksisnya berubah z-score. Lalu berikutnya kita scroll down lagi, kita akan coba lihat interpretasinya. The probability that fewer than 28 to 18 years old response yes is approximately 0.3121 or about 31.21%. Nah, dengan kata lain di sini probability bahwa kurang dari 20 orang dengan rentang usia 8-18 tahun yang menjawab yes atau menjawab ya itu diperkirakan berkisar 31,21%. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya? Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini kita dihadapkan pada studi kasus yang lain. 58% of adults say that they never wear a helmet when riding a bicycle. Di sini disebutkan bahwa terdapat 58% orang dewasa yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah menggunakan helm sewaktu mengendarai sepeda. Lalu poin berikutnya, you randomly select 200 adults in the United States and ask them whether they wear a helmet when riding a bicycle. Di sini kita memilih secara acak ya sejumlah 20 orang dewasa di United States atau di Amerika, dan kita coba tanyai mereka apakah mereka mengenakan helm atau helmet ketika mengendarai sepeda. Lalu poin pertanyaannya, what is the probability that at least 120 adults will say they never wear a helmet when riding a bicycle? Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa probability
untuk setidaknya 120 orang dewasa akan menyatakan bahwa mereka tidak pernah menggunakan helm sewaktu mengendarai sepeda. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya mengenai studi kasusnya. Kita akan coba lihat solusinya. Di sini pertama-tama kita akan cari tahu dulu ya hasil perkalian NP dan NQ-nya. Di sini kalau kita lihat ya NP-nya berarti 200 dikali 0,58, hasilnya adalah 116, sedangkan NQ-nya adalah 200 dikali 0,42, hasilnya adalah 84. Dan bisa kita lihat keduanya itu lebih besar sama dengan 5. Oleh karenanya di sini kita bisa bilang bahwa shape of distribution-nya itu approximately normally distributed. Dengan kata lain, kita bisa menerapkan kedua formula ini. Di sini kita cari tahu dulu mu-nya. Mu-nya adalah N dikali P, yaitu 116. Sedangkan sigma-nya merupakan hasil akar kuadrat dari perkalian N dikali P dikali Q. Dan berdasarkan hasil kalkulasi kita peroleh nilai 6,98. Lalu berikutnya kita akan menerapkan continuity correction, di mana kita akan melakukan konversi discrete probability yang nilainya adalah Px lebih besar sama dengan 120, ya ini merupakan discrete probability distribution. Kita konversikan menjadi continuous probability distribution, sehingga menjadi probability dari X lebih besar dari 119,5, ya. Nah, kenapa kok bisa jadi 119,5? Karena nilai 190-nya ini akan disertakan. Nah, dengan kata lain, bordernya atau batasnya ini perlu kita geser ke sisi sebelah kiri, sehingga menjadi 119,5. Nah, berikutnya kita bisa coba gambarkan plottingnya, lebih kurang seperti ini. Nilai mu atau nilai tengahnya adalah 116, lalu point of interest kita itu ada di 119,5. Dan area of interest-nya adalah yang lebih besar dari nilai 119,5. Berarti area yang ini nih. Dan kita mau cari tahu nih luas area under the curve yang ini. Kita coba scroll down ya di sini. Nah, di sini pertama-tama kita coba cari tahu dulu nih z-score-nya. The z-scores that correspond to 119.5 is, kita akan masukkan ke dalam formula ini ya. Z sama dengan X diselisihkan dengan mu lalu dibagi dengan sigma. Lalu kita tahu sigmanya ini bisa kita peroleh dengan cara akar kuadrat dari N dikali P dikali Q ya. Sehingga kita akan memperoleh nilai semacam ini. Dan kalau kita kalkulasikan hasilnya adalah 0,5. Lalu berikutnya, the probability that at least 120 adults will say never is approximately. Nah, di sini nilai probability dari X lebih besar dari 119,5. Dan nilai probability ini perlu kita translasikan ke dalam z-score ya. Berarti nilai probability dari Z lebih besar dari 0,5. Dan ini bisa kita cari dengan cara ya. 1 diselisihkan dengan nilai probability dari Z lebih kecil dari 0,5. Dan setelah kita kalkulasikan ya, kita memperoleh nilai semacam ini. Ya, ini merupakan nilainya. Oke. Nah, sekarang kalau kita scroll down ya, kita akan coba lihat juga proses kalkulasinya kalau dengan memanfaatkan SciPy. Di sini pertama-tama kita akan import dulu ya. From SciPy import stats, lalu kita juga akan import math. Selanjutnya kita akan masukkan nilai N, P, dan Q-nya ke dalam variabel. N-nya 200, P-nya adalah 58/100 karena 58%, lalu Q-nya adalah 42/100. Selanjutnya kita akan coba hitung ya hasil perkalian NP dan NQ-nya, dan hasil perhitungan ini juga akan kita cetak layar, di mana kita perlu pastikan bahwa NP dan NQ-nya itu harus lebih besar sama dengan 5. Dan ini dia hasilnya, ya ini NP-nya dan ini adalah NQ-nya. Kalau kita lihat ya keduanya memiliki nilai lebih besar sama dengan 5. Oleh karenanya kita bisa lanjut dengan menerapkan kedua formula ini. Mu sama dengan NP, sedangkan sigmanya merupakan mat SQRT dari hasil perkalian N, P, dan Q. Selanjutnya kita akan terapkan continuity correction untuk memperoleh nilai X-nya, dan setelah nilai X-nya ditetapkan, kita bisa manfaatkan nilai X ini untuk mencari nilai Z-score. Dan setelah nilai Z-score-nya kita temukan, kita bisa manfaatkan nilai Z-score ini untuk mencari nilai P-nya atau nilai area under the curve-nya. Nah, karena nilai area under the curve yang mau kita cari itu adalah yang berada di sisi sebelah kanan dari Z-score, maka yang bisa kita lakukan adalah 1 diselisihkan dengan nilai area under the curve dari sisi sebelah kiri dari Z-score-nya. Nah, di sini kembali mengingatkan ya guys,
proses kalkulasi area under the curve itu selalu mengacu ke nilai area under the curve di sisi sebelah kiri. Artinya, kalau kita mau mencari nilai area under the curve di sisi sebelah kanan, yang bisa kita lakukan adalah 1 diselisihkan dengan nilai area under the curve di sebelah kiri z-score-nya. Nah, di sini juga sama ya, karena kita sudah menggunakan P kecil untuk menampung nilai probability success, maka nilai area under the curve-nya ini kita tampung ke dalam variabel P besar. Untuk selanjutnya kita cetak ke layar. Dan ini dia hasilnya ya, nilainya adalah 0,30 sekian. Dan kalau kita lihat ya, nilainya sangat mendekati dengan nilai yang kita temukan dengan memanfaatkan standard normal table. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Dan kalau mau, kita juga bisa menggunakan SciPy dan juga Matplotlib ya, untuk melakukan visualisasi standard normal distribution-nya. Di sini kami sudah siapkan skripnya. Kalau kalian eksekusi skrip ini, maka akan menghasilkan visualisasi yang lebih kurang seperti ini. Dan ini merupakan standard normal distribution. Bisa kita lihat dari x-aksisnya yang merupakan z-score. Nah, bagaimana guys dengan studi kasus kali ini? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba melangkah ke studi kasus berikutnya. Ini merupakan studi kasus terakhir ya untuk sesi perkuliahan kita kali ini. Kita akan coba cermati di sini. A study of National Football League retirees ya, atau NFL, ages 50 and older, found that 62.4% have arthritis. Nah, di sini terdapat suatu penelitian atau suatu studi yang menyatakan bahwa pensiunan atau ex-atlet NFL ya, atau National Football League yang berusia 50 tahun ke atas, itu sekitar 62,4%-nya menderita arthritis. Arthritis itu semacam nyeri sendi. Lalu pada poin berikutnya, you randomly select 25 NFL retirees who are at least 50 years old and ask them whether they have arthritis. Nah, di sini kita akan memilih secara acak ya sejumlah 75 orang pensiunan NFL yang berusia setidaknya 50 tahun dan kita akan tanyai mereka ya apakah mereka menderita arthritis atau tidak. Poin berikutnya di sini, what is the probability that exactly 48 will say yes? Atau dengan kata lain di sini, berapa sih nilai probability bahwa tepat 48 orang akan menyatakan yes atau ya mereka mengalami atau menderita arthritis. Nah, bagaimana guys dengan studi kasus ini? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba lihat solusinya. Di sini pertama-tama kita akan coba kalkulasikan dulu ya N dikali P dan juga N dikali Q-nya. Dan berdasarkan hasil kalkulasi kita peroleh nilai 46,8 dan juga 28,2. Di mana baik nilai NP dan NQ-nya itu sudah di atas 5. Artinya bentuk distribusinya itu akan mendekati normally distributed. Sehingga kita bisa menerapkan formula ini. Nilai mu bisa kita peroleh dengan cara N dikali P, yaitu 46,8, sedangkan nilai sigma-nya atau nilai standard deviation-nya bisa kita peroleh dengan cara akar kuadrat dari N dikali P dikali Q. Dan berdasarkan hasil kalkulasi kita memperoleh nilai 4,19. Lalu selanjutnya di sini ya, nilai point of interest kita adalah 48, tetapi perlu diingat ya, 48 ini kan berdasarkan discrete probability distribution. Dan kita perlu translasikan ke dalam continuous probability distribution. Oleh karenanya, kita perlu menerapkan yang namanya continuity correction. Nah, nilai 48 ini kalau kita terapkan continuity correction, berarti harus kita geser ke kiri sebesar 0,5 dan kita geser ke kanan sebesar 0,5. Sehingga kita peroleh nilai probability dari X antara 47,5 sampai dengan 48,5. Kita coba scroll down ya di sini. Nah, ini merupakan visualisasinya. Garis merah putus-putus ini merupakan nilai min-nya. Lalu area yang di RC ini merupakan area under the curve yang akan coba kita hitung nilainya. Nah, untuk menghitung nilai area under the curve, tentunya kita perlu mencari tahu dulu nilai z-score-nya. Untuk kasus kita di sini, kita memiliki dua buah nilai z-score yang perlu kita cari. Nilai z-score yang pertama ini, kalau kita lakukan kalkulasi, kita akan menemukan nilai 0,17. Sedangkan z-score keduanya, ya setelah kita kalkulasikan, kita akan memperoleh nilai 0,41. Dan kalau kita lihat di sini, kedua z-score ini memiliki nilai positif. Dan bisa kita lihat di sini ya, keduanya juga berada di sebelah kanan dari mu-nya.
Kita coba scroll down dulu di sini. Pada tahapan selanjutnya, kita akan coba cari ya nilai area under the curve. Nilai area under the curve untuk X antara 47,5 sampai dengan 48,5, ini kalau kita translasikan ke dalam z-score, bisa kita artikan sebagai nilai probability atau nilai area under the curve untuk Z antara 0,17 sampai 0,41. Nah, di sini pertama-tama kita akan cari dulu nilai area under the curve untuk Z lebih kecil dari 0,41, lalu kita selisihkan dengan nilai area under the curve untuk Z lebih kecil dari 0,17. Dan dari hasil pencarian kita dengan memanfaatkan standar normal table, kita memperoleh nilai semacam ini. Berikutnya, kalau kita scroll down ya, kita juga bisa melakukan kalkulasi yang sama dengan memanfaatkan SciPy. Di sini kita import dulu modulnya, from SciPy import stats, lalu import math. Selanjutnya kita akan siapkan variabel untuk menampung nilai N, P, dan Q-nya. N untuk kasus di sini adalah 75, P-nya adalah 62,4/100, ya, atau 62,4%, lalu nilai Q-nya adalah 37,6/100. Selanjutnya kita akan coba hitung nilai perkalian NP dan NQ-nya. Di sini kita juga perlu melakukan verifikasi terkait nilai NP dan NQ-nya. Oleh karenanya di sini kita akan cetak nilainya. NP-nya adalah 46,8 dan NQ-nya adalah 28,2. Dan keduanya di atas 5. Artinya kita bisa menerapkan formula berikut ini. Mu-nya adalah NP dan sigma-nya adalah hasil math.sqrt untuk perkalian antara NP dan Q-nya. Pada tahapan berikutnya, kita akan mencari tahu nilai X1 dan X2-nya, dan di sini kita akan menerapkan continuity correction. Setelah nilai X1 dan X2-nya ditemukan, kita akan manfaatkan kedua nilai ini untuk mencari nilai Z1 dan Z2-nya. Untuk selanjutnya kita gunakan sebagai parameter dalam mencari nilai area under the curve-nya. Dan di sini nilai area under the curve-nya kita tampung ke dalam variabel P besar. Untuk selanjutnya kita cetak ke layar. Nah, di sini bisa kita lihat ya, nilai area under the curve-nya adalah 0,091 sekian. Dan kalau kita lihat di sini ya, hasilnya cukup mendekati dengan hasil yang kita peroleh dengan memanfaatkan standar normal table. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Dan kalau kita mau, kita juga bisa memanfaatkan SciPy dan Matplotlib ya, untuk menghasilkan plotting semacam ini. Bisa kita lihat di sini ya, plottingnya merupakan standar normal table, karena nilai sumbu X-nya ini berupa z-score. Kita scroll down lebih lanjut di sini. Terkait interpretasi ya, di sini kita bisa interpretasikan the probability that exactly 48 NFL retires will say they have arthritis is approximately 0.0916 or about 90.2%. Atau dengan kata lain di sini, probability bahwa tepat 48 orang pensiunan NFL akan menyatakan bahwa mereka menderita arthritis itu diperkirakan sekitar 9,2%. Nah, bagaimana guys? Harapannya studi kasus ini juga bisa dipahami dengan baik ya. Demikian saja perkuliahan kali ini, semoga materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Dengan adanya materi yang disampaikan dalam format rekaman video ini, sebenarnya mahasiswa memiliki kendali lebih, yaitu kendali untuk mengulang materi yang dirasa masih belum bisa dipahami dengan baik tanpa harus merasa sungkan kepada saya sebagai pengajar. Fokuskan proses belajar pada satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan pemahaman terbaik terkait materi pembelajaran yang disampaikan. Tetap semangat untuk belajar dan jangan sia-siakan usia muda yang kalian miliki. Akhir kata, saya mau mengutip pesan yang selalu disampaikan melalui channel Indonesia Belajar ini. Banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.